Astagfirullahaladzim. Om lagi asik. Ada. Lama-lama Om W ini kayak BTN ya. Kenapa? Bocah tua nakal. Oh, Ini malam-malam waktunya Udah malam beribadah malah dugem. stres Om. Kenapa Saya stres? kerja terus. Cari hiburan sekali-sekali. Oh, ya, sekarang boleh. ketemu jawabannya. Iya. Kenapa jidatnya lebar? Stres ya? Iya. Ini kan waktunya malam-malam orang harusnya beribadah. Dugem itu kan ada dua Om. Apa itu? Dunia gemerlap sama dugem yang kedua. Apa itu? Duduk gemetar di masjid. Oh. Itu dong. Udah tua waktunya macam-macam. Sana duduk sana. Iya. Put. Sana duduk. Put, Saya cobain ceramain. itu sebelah sana. Aduh, dimarahin Om. Sudah. Saya sih nggak marah, bukan karena persoalan itu Om. Om, saya nggak marah. Persoalannya bukan itu. Kenapa? Kenapa saya nggak diajak? Kabarin Om, kabarin. Ternyata. Hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, Om Swastiastu. Ini malam Om Wai sengaja menghadirkan seorang dai, seorang mubalik, seorang ustadz yang nyentrik, eksentrik, nyeleneh, dan juga antik. Inilah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah. Gus, apa hukumnya kalau seorang tamu yang tidak diundang tiba-tiba masuk ke kostinya host, itu apa hukumnya? Hukumnya? Hukumnya. Kayaknya kalau lihat kondisi seperti tadi wajib deh. Mulai keenakan. Baru kustinya Om Wai, belum lagi kusti Udah lah, menteri. nggak enak saya dah. Lihat, Gus. Lihat. Halo, makasih Om ya. Terima kasih. Nggak tahu ya Om Wai kenapa kita undang ini Gus Miftah, tahu-tahu nongol lagi dugem tadi itu, tahu kan? Ada tayangannya nggak? Tayangannya, nah ini. Wah, ini. Salate ho, ciune ho. Kuwi jenenge amar makruf nyambi mungkar. STMJ. Salatnya terus, maksiatnya jalan. Mabuk, tapi pengajian jadi gelem mangkat. Dulu pernah mengatakan begini, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu aja melu-melu maksiat. Put, ini beliau kan terkenal sebagai ustadz yang ya dakwahnya itu di tempat-tempat hiburan malam di nightclub. Sebenarnya bukan hiburan malam sih Om yang Apa tepat. itu? Puskesmas. Apa itu? Maksudnya apa? Pusat kesenangan mas-mas. Awalnya gimana sih Gus? Kok bisa sampai ke diskotik, klub malam gitu itu? Sebelum di diskotik justru saya masuk ke lokalisasi terlebih dahulu. Oh, bahkan lokalisasi ya? Prostitusi terbesar di Jogja. Namanya Pasar Kembang. Waktu itu ada kegelisahan karena Jogja sebagai kota pelajar tapi juga menyimpan satu tempat prostitusi yang hitungannya besar di tanah Jawa. Besar. Dan waktu itu akhirnya saya tergerak untuk mendatangi tempat tersebut. Jadi di tengah Sarkem itu ada musola, namanya MTS. Nah, musola tengah Sarkem. Jadi MTS, musola tengah Sarkem. Tak pikir madrasah sanawiyah. Oh bukan, gitu loh. Wow. Jadi waktu itu saya ke sana, saya sholat setiap malam, saya sholat tahajud, sholat hajat di sana mendoakan mbak-mbak yang bekerja di tempat itu. Saya tahun 2000 masuk ke sana pertama kali, sampai kemudian malam-malam berikutnya, kan saya masuk ke sana juga pakai sarung Om. Saya pakai baju koko, saya pakai kopiah. Iya. Dan disitulah awal mula perkenalan saya dengan preman terbesar di tanah Jawa. Namanya almarhum Gunardi Joko Lupito. Kalau di kalangan preman terkenal dengan nama Gunjek. Pada malam ketika saya masuk, saya disamperin sama beliau, saya diancam. Lo macam-macam saya bunuh. Ditodong pakai apa Om? Pistol. Jadi sepanjang saya ngaji di dunia malam, saya itu pernah ditodong pistol 2 kali. Cuma Pistol beneran ya, itu? beneran Om, masa pistol Tak air pikir sih? pistol dompes. Iya, kan pistol air Om. Pistol asli. Oh ya, terus? Ditodong pistol 2 kali lah. Maka kalau cuma dikeroyok preman saya biasa. Kemarin saya membuka pengajian dunia malam di Jakarta, dikeroyok preman 20, saya nggak mundur Om. Belakangnya tembok soalnya. Pentok ya, Bosan. Takut mana. Waktu itu dia bilang begini, lo macam-macam gua bunuh. Saya cuma bilang, kasih saya waktu 3 menit untuk menjelaskan apa yang saya mau. Waktu itu saya sampaikan kepada beliau, Om, sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya,
dan seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya. baiknya. Tolong di tempat yang dianggap buruk ini saya menanam kebaikan di sini. Waktu itu dia bilang, saya kasih kesempatan, tapi kalau macam-macam habis loh. Akhirnya malam Habis itu maksudnya mau dibunuh sampai. pasti. Nah. Kalau dunia malam kan seperti itu. Karena memang waktu itu dunia perpremanan luar biasa, nggak seperti sekarang. Iya, iya. Pak Ustadz, tapi suka ngerasa sia-sia nggak sih dakwah di tempat lokalisasi atau diskotik gitu? Kalau saya merasa sia-sia ya enggak sih. Saya mengatakan begini, siapa yang kemudian saya tanya kepada mbak-mbak PSK, kepada anak dunia malam, siapa yang pengen menjadi PSK selama-lamanya? PSK itu apa? Pekerja seks komersil. Kalau bahasa Jawanya PSK itu perempuan suka kelon, begitulah Oh kira-kira. gitu, ya. Nah biar jelas, kita salah paham nanti. Kayaknya nih Pak Ustadz ini hafal banget ya soal-soal Oh, gitu ya. hafal Mbak. Hafal gimana? Kayaknya hatam gitu loh. Ya sudah itu veteran ini. Makanya. Gimana? Saya udah belasan tahun, Mbak. Makanya dikatakan kalau anak-anak di dunia malam di tempat karaoke, mereka sebenarnya pekerjaannya cuma satu kok. Mewarnai. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Tapi rumah tangga orang lain dong. Ada. Waktu itu yang membuat keyakinan saya bahwa mereka butuh Tuhan apa, Om? Pada malam ke-7 saya sholat di Sarkem itu, ada 3 PSK mengikuti saya dari belakang, WTS. Wah, saya langsung keringat dingin, Om. Saya mikir jangan-jangan diperkosa, gitu kan. Loh, sampean yang kuatir diperkosa. Gak kuali. Ya kan aku takut. Oh ya sini. Jadi waktu itu ketika saya datang diikuti 3 WTS itu, seperti biasa saya sholat. Lah, tanpa saya sadari mereka berada di belakang saya menunggu saya sholat. Nah. Waktu itu saya Ada ingat urusan. betul yang saya baca adalah surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dan Anda tahu, Om, responnya apa? Mbak-mbak PSK yang mendengar bacaan saya surat mereka nangis. Waktu itu saya batin. Loh, ini PSK dengar orang ngaji nangis. Berarti ada nilai kebaikan di dalam hatinya. Rokaat kedua, Om, saya ikut-ikutan nangis. Kenapa saya nangis? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak, Om. Aku gengsi. Masa WTS aja nangis, aku kagak? Karena aku malu. Gus Miftah iso nangis gitu. Akhirnya selesai sholat, saya berdoa mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Artinya? Allah, berikanlah hidayah kepada mereka. Barangkali mereka bekerja seperti ini karena mereka tidak tahu ini adalah dosa. Selesai sholat, mereka tanya sama saya, Mas, Anda itu orang aneh. Kenapa, Mbak? Masa tempat kayak gini untuk sholat, untuk ngaji dan lain sebagainya. Waktu itu apa sih mau lu? Mereka bilang begitu kan. Mereka belum tahu siapa saya. Akhirnya waktu itu saya bilang, Mbak, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Ini Wali Songo. Wali Songo. Wene ono ageman marang wong buta, wene ono tongkat marang wong buta. Artinya apa? Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang, berikanlah tongkat kepada orang yang buta. Ini akan ajar berbagi. Maka waktu itu saya sampaikan kepada mereka. Oh begitu. Terus maunya Anda apa? Waktu itu jawaban saya sama dengan jawaban saya kepada teman saya preman ini. Saya sampaikan, kalau kemudian tempat baik itu ada buruknya, maka tempat buruk pun harus ada baiknya. Saya bilang, tempat yang paling baik di dunia apa? Masjid. Masih ada jeleknya kok. Buktinya apa? Sandal saja hilang. Iya. Benar-benar. Iya kan? Ya. Makanya ini tempat dianggap buruk, harus ada baiknya. Saya sampaikan kepada mereka, sebaik-baiknya orang ada jeleknya, dan sejelek-jeleknya orang harus ada baiknya. Maka saya sampaikan, orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis, Om. Orang baik pernah berbuat jelek, dan orang jelek pasti pernah berbuat baik. Maka sejak saat itu saya memutuskan untuk mengadakan pengajian di lokalisasi. Saya bilang sama mbak-mbaknya, sudah, kalau Anda bersedia, kita bikin pengajian. Nggak usah mengeluarkan biaya apapun. Sampai hari ini saya tidak pernah menerima apapun dari mereka. Dan saya kalau pengajian bawa konsumsi sendiri. Sampai hari ini saya bagi pada Jadi mereka. modal sendiri malah. Modal sendiri. Ya. Waktu itu pertama kali yang datang itu adalah 30 WTS. Sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Wow. Pakai dinasnya Om. Pakai dinasnya kebayangkan Om. Iya kan? Jadi mereka ngaji tuh, Om, ini ya begini, ini begini. Istilah kerennya SDSP lah. Semok depan, semok belakang. Iya. Gus nggak ke distract gitu dengan pakaiannya. Ya, waktu itu karena saya masih bujangan, usia saya baru 19 atau 20 tahun Pasti ya. lirik-lirik pasti. Siapa yang bilang melirik? Enggak. Lihat. Natap gimana sih? Wong di depan gimana? Dan mereka banyak yang ternyata datang ngaji itu untuk godain kita. Oh. Tapi kan saya punya banyak kiai yang mendoakan saya bagaimana kemudian supaya saya tidak terjerumus ke wilayah itu. Nah, Gus Miftah ini terkenal dengan pengajiannya di lokalisasi, di klub malam. Tentu saja ada yang
memuji, ada juga yang mengkritik. Ada beritanya nih Gus. Gus Miftah selawatan di klub malam. Ketua dakwah MUI _2 enggak sopan itu, tak sopan itu. Bahkan ada yang mengatakan itu dakwah yang memalukan. Itu interview langsung waktu itu dibilang, bagaimana pendapat Anda Pak Kiai? Memalukan. Saya langsung ditanya sama presenternya, respon Gus Miftah, jawaban saya waktu itu sederhana. Kalau memang dakwah saya di dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Gus, jadi terinspirasi dari mana senang dakwah di tempat remang-remang gitu, daripada yang terang kayak gini? Banyak inspirasinya. Dulu ada waliullah di Kediri itu, namanya Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi, makamnya di Tambak. Beliau juga melakukan dakwah di dunia-dunia malam. Dan hasilnya juga luar biasa. Maka cerita-cerita seperti itu kemudian memotivasi saya. Loh, mereka juga butuh Allah loh. Iya, iya. Keinginan mereka untuk kenal dengan Tuhan itu sama dengan kita. Cuman kesempatannya yang berbeda. Kita setiap saat bisa menghadiri majelis taklim, pengajian dimanapun. Sementara mereka tidak ada wadah untuk menampung bagi mereka. Maka saya jemput bola. Saya mendatangi mereka, bukan mereka yang mendatangi saya. Begitu. Gus, ini ada buktinya ini soal selawatan itu yang banyak disalahpahami orang-orang yang kritik sampean itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yuk yang bandar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbiran ya? Bukan selawatan, takbiran. Ini yang takbiran di kafe di Jogja. Karena waktu itu mereka bikin acara hari kedua Idul Adha. Mereka mengumpulkan seluruh pekerja malamnya. Kemudian menghadirkan saya. Mumpung ini momentumnya Idul Adha nih, yuk Gus Miftah kasih pengajian dan tausiah. Saya bilang sama ownernya, karena kebetulan ownernya orang Nasrani. Saya bilang, kok boleh nggak saya ngajak mereka takbiran? Karena momentumnya masih Idul Adha. Ya nggak apa-apa Gus. Dan responnya apa? Begitu kita takbiran, nangis. Loh, tamu gak Melayu semua, gak pergi-pergi. Itu semua pas siang. tamu. Itu siang. Itu siang. Oh, itu siang. Tapi mereka juga sudah ada yang mabuk, kan pada shift siang. Oh, ada. Jadi ada yang siang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah ada. Lah, mungkin barangkali yang dianggap kawan-kawan kita di luar sana melanggar etika seperti itulah. Termasuk ketika saya mengajak teman-teman pemabuk itu sholat. Wah, saya dikritik habis. Orang mabuk kok diajak sholat, nggak akan diterima oleh Allah 40 hari. Iya kan? Saya bilang dalam bahasa Jawa waktu itu, diterima, nggak urusannya cangkemmu. Saya bilang begitu. Nggak urusan mulut lu, tapi urusan dengan Tuhanku. Akhirnya anak kafe terprovokasi, tanya sama saya. Kiai, kan ada hadis yang mengatakan orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Iya. Bagaimana dengan kami? Saya jawab, apakah hadis ini salah? Enggak, hadisnya benar. Persoalannya ini adalah hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Akhirnya mereka tanya sama saya, ada pahalanya nggak Gus? Ya mohon maaf, Gus Miftah bukan panitia pahala. Begitu.